Dan insya Allah kita lanjutkan pembahasan tahsin hurufnya. Ya, saya tidak mencatat ini kita udah sampai huruf mana. Ada yang masih mencatat? Huruf goin Huruf Ustaz terakhir. terakhir huruf ghain. Baik, nanti kita lanjutkan berarti huruf kha ya. Namun sebelumnya insya Allah kita bacakan seperti biasa ya sebagai uh, mukadimah ya pendahuluan pembacaan surah Al-Fatihah ya tujuannya untuk mengambil berkah kemudian untuk sekedar berbagi cara membaca surah Al-Fatihah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Baik. Jadi ada dua variasi ya untuk yang ayat 6 dan 7 ada yang disatukan ya, ada yang dipisahkan ya. Seperti eh setahu saya kalau nggak salah qiraah Warsh ya. Justru kalau qiraah eh, riwayat Hafs dari Imam Hashim ini justru ayat 6 7 itu jadi satu gitu ya. Makanya tadi kita coba contohkan begitu. Baik, kita berlanjut di huruf ghain atau huruf kha ya. Huruf ghain kita ulang sedikit. Baik. Adnahu ghainun kha'uha. Kira huruf ghain. Baik. Huruf ghain ini kemarin kita sudah bahas ya. Oh, ini tuh kelas yang sama dengan yang kemarin pagi ya? Oh, sama mboten? Sama ya? Seperti Beda itu Ustaz. Ustaz. Hah? Beda? Beda Ustaz. Oh, beda ya. Makanya saya kemarin juga kalau nggak salah di kelas semester berapa itu huruf ghain juga soalnya. Tapi huruf kha deh udah berlanjut. Huruf qaf malah. Huruf qaf ya. Sekarang kita ghain di sini ya di semester 4 PBA. Sedikit. Yang paling mencolok dari huruf ghain ini adalah di mana sering kali kita tidak terlalu memperhatikan itu adalah di sifat uh, jaroyan as-saut wa adam ada tidak mengalir suara tuh ada enggak atau mati total gitu. Ya. Maka jawabannya ada. Kalau jaroyan as-saut itu namanya rakhau atau rifah. Dan ini saya kasih kaidah umum aja ya.
biar mudah ya. Ya, kalau sependek yang saya pelajari, satu saja huruf yang bisa dikatakan itu sih cuman di qiraah yaitu huruf hamzah itu aja tuh. Huruf hamzah, hamzah. Kalau huruf hamzah kita baca iqra, ra, udah berhenti gitu, udah. Coba kalian cari huruf lain nggak ada selain huruf hamzah. Oke, di qiraah lain tuh ada yang dibaca tashil nanti ya. Ya misalnya minun jadinya minun itu pun memanjang bukan yang jadi mengalir suara kan. Namanya tashil itu. Nah, tapi huruf lain meskipun nanti ada huruf lain sidah misalnya tidak mengalir suara, tapi dia punya 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 alternatif lain untuk menghilangkan kesidahannya yaitu eh rohwa gitu. Baik. Maka selain huruf itu, nah ini kaidahnya selain huruf hamzah ya. Yang tidak punya qalqalah berarti sifatnya rohwa. Bentar. Nah. Baik. Kalau ro misalnya, ro kan dia nggak rihwah banget, nggak juga sidah banget. Nggak sidah total, nggak rihwah total. Masih nggak ada orang mengucapkan ro at, nggak ada nggak bisa langsung berhenti kan malah. Beda sama hamzah kan, a langsung berhenti. Mana ada huruf lain, masih bekas suaranya masih ada jejaknya. Ya beniyah. Ya. Nah jadi itu kaidahnya. Makanya kalau huruf ghain berarti ya kategorinya tidak seperti hamzah gitu. Oh, saya tikus. Kita langsung ke huruf ghain ya.
Adnahu, hu-nya kembali ke halq ya. Tenggorokan bagian eh, bawah. Ini diterjemahkannya luar itu. Ini kadang pemberian pemahaman itu agak memusingkan ya. Ya mungkin kalau ditilik-tilik ya, mungkin saja kalau dilihat dari tenggorokan paling jauh itu kan namanya aqsa ya. Kemudian mungkin kalau kita melihat dari bibir, dari mulut, mungkin yang adna ini udah keluar kelihatan, jadinya disebut di luar. Saya agak kurang sreg dengan terjemah luar ini. Bisa diterjemahkan dekat bibir aja gitu. Terdekat dengan bibir, memang agak jauh, agak apa? Agak panjang jadinya terjemahnya. Baik. Ya, kan ini ya, kan ini nih. Ya, kalau kita lihat dari sini kan udah ini tenggorokan yang ini kan ini dalam lah, anggaplah dalam. Dalam. Nah, ini mungkin karena udah keluar jadi kelihatan gitu kan? Nah, gitu mungkin ya. Ya tapi husnuzan mungkin penulis buku ini sudah mendapati ada pemahaman atau syarah dari apa yang diterjemahkannya tadi. Mungkin ya Allah alam. Meskipun jadi agak sulit memahaminya. Tapi di penjelasan yang lain malah mempermudah kok. Ya, ada plus minusnya lah. Baik, sifatnya yang pertama jahar, tidak mengalir nafas. Jelas. Kalau ghain masih ada desisannya itu berarti kho. Dia berarti belum sempurna memilah-milih, membedakan antara ghain dan kho-nya. Terkadang ada pembacaan yang ya mungkin ini contoh aja. Bisa jadi ada di lapangan tapi mungkin jarang sekali tapi bisa bisa saja ya. Khairil mah mah nggak bisa jadi. Seringkali kan mau gitu. Mau gitu diserahkan apalagi itu jelas keliru ya. Tidak ada nafas. Kemudian dilihat dari aliran suara ya dia ada aliran suara maka rikhwah. Dan isti'la invita ismat sudah jelas ya isti'la berarti dia kategori musta'liyah yang terangkat namun tidak nempel. Tidak nempel itu tidak melekat pada langit-langit pinggiran lidahnya itu. Kalau melekat pada langit-langit berarti namanya itbak dan itu hanya dimiliki oleh 4 huruf sod, dod, to, dho. Itu aja udah. Kalau punya sifat itbak plus isti'la lah jelas kalau itu pasti sifat huruf paling tebal, paling tinggi. Ya, tapi kalau hanya isti'la dia nggak nempel ya seperti pengucapan huruf ghain itu nggak ada yang nempel kan lidahnya. Nggak mungkin kita nggak bisa juga nempelin sambil mengucapkan huruf ghain nggak mungkin. Ya, maka dia hanya punya sifat isti'la, levelnya di bawah itbaq dan isti'la yang punya huruf sifat itbaq dan isti'la, 4 huruf tadi levelnya kenapa kita sebut di bawah selain dia tidak punya sifat itbaq. Nanti huruf-huruf yang hanya punya sifat isti'la ini pada harokat kasroh dia akan melemah ketafkhimannya. Sampai juga sayang. Iya. Itu kok udah nggak ada mak amannya? Masih ada nggak? Coba lihat. Coba lihat apa boleh? Nggak ada itu cuman tempatnya. Oh, cuman sampahnya. Ya udah taruh lagi nggak apa-apa ya. Dik 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 tuh mobil apa? Baik. Selanjutnya prakteknya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yusminu wa la yughni min ju'.
La yusminu wa la yughni min ju'. Fokusnya di ghainnya. Jadi enggak la yusminu wa la yug. Enggak gitu, enggak langsung mati. Kan ada roh harus mengalir. Nah, bunyi ini yang terus dialirkan. Sayang, itu sampahnya enggak dianu-anu. Nah, saya nambah kuliah dulu ini ya. Jadi la yusminu wa la yughni yu. Terus tapi naik ya, istilah kan naik. Yu. Jadi enggak yul, tapi yu. Yughni min ju'. اذهب إلى فرعون إنه طغى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. Baik. وإذا مروا بهم يتغامزون لا تسمع فيها لاغية. Di sini ghainnya kasroh, diberi contoh kasroh itu maksudnya untuk ya mencontohkan untuk menampilkan huruf ghain yang tafkhimnya melemah atau hilang. Jadi nggak lagi laghi tapi laghi, laghiyah, laghiyah gitu ya. Enggak yang laghiyah gitu, tidak. Nah, begitu. Kadzabat Samud bitagwaha. Gitu, bitag. Jadi enggak bitag. Enggak mati begitu langsung. Bitagwaha. Idzim kok ke sana sih? Walaili idza yaw ya. Enggak langsung yag atau enggak yang huruf w-nya ya melemah gitu yal enggak tapi yaw sya wa amma man bakhila wastaghna. Baik, wa wajadaka maaf. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa'aghna gitu. Awas sayang, jatuh gelasnya, hati-hati hati-hati. Di bawah aja sayang, di bawah. Itu kotor gelasnya, Nak. Baik, kita berlanjut ke huruf kha ya. Boleh. Di bawah aja, Nak, di bawah. Boleh main tapi di bawah. Iya, di bawah. Takut jatuh kalau di atas. Adnahu ghainun kha'uha. Kha berbeda dengan ghain, dia ada aliran nafasnya. Jadi kalau kha ada apa kering gitu, nggak ada nafasnya. Salah. Ah, ah, ada nafas begitu ya. Kemudian suara juga ada. Jadi dua-duanya kalau ini. Semuanya dia jeri. Ya, imma nafas wa imma baut ya. Bersuara maupun nafasnya keluar ya. Baik. Istilah infitah ismat sama seperti. Selanjutnya kita contohkan ya. فإذا جاء
الصاخة الصاخة khoh khoh gitu ya. Baik. Jadi kita ingatkan juga untuk semuanya juga ya bahwa ghain dan kha ini sering kali dipahami sebagai huruf yang harus serak-serak gitu atau seperti orang mau mengeluarkan dahak begitu. Ya, waktu saya kemarin sini ada acara di Ramadan ya, anak-anak TPA lomba gitu, lomba tahfidz. Waktu saya menjuri kan jurinya ada 3. Ya, pas ada salah satu peserta, kalau nggak salah dia nanti emang juara 1 gitu. Udah banyak hafalannya juga. Ya, ya pokoknya bagus anaknya. Terus pas baca kok, sebetulnya dia malah udah bagus kan. Cuman yang juri satu lagi kan, ya dia sebetulnya bukan ustadz ya, tapi dia pegiat aja begitu. Dalam tanda kutip dia bukan hafid Quran atau bukan inilah, bukan pegiat tahsin yang betul-betul pegiat gitu. Cuman ya dijadikan juri aja begitu. Dia mengoreksi itu khoknya kurang gitu. Terus dicontohkan khok tuh khok gitu. Ya nggak gitu banget, cuman diserakin gitu kata dia intinya. Saya diem aja sih, soalnya nggak enak juga kan kalau mau menegur jurinya di depan peserta anak-anak itu. Jadi ini perlu dipahami ya bahwa huruf kho itu bukan huruf yang serak gitu. Ya, huruf kho itu ya gini, kho, kho, eh, 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 gitu. Khi, kho, hi, hu, khi, hu, nggak yang kho, khi, hu, nggak gitu. Itu kekeliruan yang perlu. Ya, meskipun kalau ada pengucapan seperti itu ya saya nggak bisa. Oh ini nggak sah, koknya nggak juga. Yes, nggak apa-apa namanya juga belajar. Ya. Karena memang kok yang betul itu memang dia butuh apa ya? Butuh betul-betul ketika pengucapannya jangan terlalu keras, jangan terlalu pelan. Mau sekolah, kok bukan pakai tas? Hari Minggu itu emang sekolahnya nggak libur. Terus mau berangkat sekolah. Terus di dalamnya bawa apa aja? Apa? Bawa makman? Bukunya sama pulpennya nggak bawa. Nah, nanti kalau mau nulis nggak ada nulis. Hmm, baik. Jadi misalnya eh jangan terlalu keras. Aja. Tapi terdengar ya ini suara saya nggak bisa terlalu kencang. Saya juga masih berlatih untuk pengucapan huruf kok yang jangan sampai terdengar diserak-serakkan gitu. Roja. Ya, baik kita contohkan yang lain ya. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا gitu. من شر ما خلق الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Khauf gitu, jangan khauf, nggak gitu. Annama lahu akhladah, akhladah gitu. Jadi jangan akhlad, enggak. Powernya jangan terlalu kencang. Baik. Wa akhrajatil ardu apa? Wa akhrajatil ardu athqalaha ختامه مسك
Ulaika hum khairul bariyah. Baik, kira-kira begitu ya pengucapan harfu al-kha. Baik. Hmm. Sebentar kita 4 menit ya. Nanti kita kembali ke huruf qaf. Qaf ya. Wal qafu aqsal lisani fauqu. Ini penjelasannya ada komanya karena memang untuk beliau betul ya bahwa meskipun ini sifatnya bait syair, sebetulnya penjelasan huruf per hurufnya itu tidak yang satu satu bait syair itu untuk satu huruf, dua huruf enggak juga gitu. Kadang lebih nih atau kadang bercampur dengan baris yang lainnya seperti ini. Berarti kan tadi adnahu ghainun khauha wal qafu. Ini kalau dipahami wal qafu titik gitu atau tadi khauhanya enggak ada koma jadi malah dipahami oh jangan-jangan huruf qaf ini bagian dari huruf adnal halqi gitu. Ini pentingnya ada titik komanya istilah. Koma lah di sini. Qafu aqsal lisani fauqu. Ya, ya silahkan. Huruf qaf itu keluar dari aqsal lisana. Sekarang berarti kita sudah beranjak dari al-halqu ya, tenggorokan ke makhraj al-asasi yang kedua. Ya, tempat keluar huruf yang kedua, yang pokok, yang inti ya, itu ada 4 ya. Ada al-halqu, ada al-lisan, ada apa? Al-khayshum atau ada asyafatan, kemudian al-khayshumah, itu al-khayshumah. Ada 4 yang intinya ya. Ada al-halqu, tenggorokan, kemudian al-lisan, lidah, kemudian asyafatan, dua bibir dan al-khayshum, rongga hidung ya. Itu ada 4. Dari al-halqu kita beranjak ke al-lisan ya, lisan lidah dan dari lidah inilah ya huruf huruf bahasa Arab ya, banyak sekali makhrajnya keluarnya ya. Bahkan saking hampir seluruh huruf itu dari lisan dari lidah seringkali malah diwakilkan dengan lidah gitu huruf-huruf itu. Padahal kan ada huruf juga yang keluarnya dari tenggorokan, dari bibir gitu kan. Misalnya Rasulullah ketika mendapatkan wahyu kemudian bacanya agak terburu-buru,
buru-buru cepat pengen ngafal. Kemudian eh, di surah Al-Qiyamah Allah tegur juga kan, la tuharrik bihi lisanaka. Nah, jangan gerakkan lisanmu ketika membaca Al-Qur'an, membaca kalimat-kalimat di mana padahal kan kalimat-kalimat yang terdiri dari huruf-huruf itu kan tidak semuanya dari lisan kan keluarnya. Ada yang mungkin dari huruf dari tenggorokan, dari bibir, tapi Allah menggunakan la tuharrik bihi lisanak. Kenapa? Karena huruf bahasa Arab, huruf hijaiyah itu umumnya keluar dari lisan, banyak. Hmm. Ya. Aqsal lisan, pangkal lidah. Fauqu, nah, kalimat fauqu udah berhenti di sini ya, koma. Berarti dia ini penjelasan untuk huruf qaf. Fauqu atau fauqa itu artinya kan di atas. Semua juga tahu ya, fauq itu artinya di atas. Ini gimana memahaminya gitu ya. Kita lihat gambarnya dulu. Ya. Ini kan huruf qaf dan kaf ya. Ini pangkal lidah ini. Ya, kalau ini kan adna lah ya. Adna kalau ini aqsa. Aqsa itu artinya jauh dari bibir gitu. Ini bibir kan jauh. Bandilan di rumah sayang. Baik, fauku itu maksudnya jika dibandingkan dengan huruf kaf, huruf qaf itu dianggap di atas huruf kaf. Nah, bagaimana memahaminya? Padahal kalau kita pahami, kita posisi seperti ini ya. Di atas itu ya yang di bawah itu ini atau inilah. Ini di atas huruf qaf itu. Tapi kalau kayak gini kan huruf kaf juga di atas jadinya. Tapi padahal huruf kaf itu nanti wal kafu asfalu di bawah. Nah, gimana memahami? Nah, jadi maksudnya ini kita hapus dulu ya. Memahaminya kalau kita telungkepkan muka kita. Jadi muka kita posisinya menghadap ke bawah. Ya, seperti kita lagi sujud atau ruku. Nah, jadi kan lidahnya jadinya begini. Saya gambarkan ya. Jadinya ini lidahnya jadi begini. Nah, kan? Jadi di sini huruf kaf, di sini huruf qaf. Nah, ini baru dipahami kayak gini. Jadi huruf qaf posisinya jadi di atas makhraj kaf. Ya, di atas makhraj kaf gitu. Dan kaf jadinya asfal di bawahnya. Meskipun kedua posisi ini kan di gambarnya kan gede banget ya, padahal aslinya kan hampir berdempetan. Kedua-duanya dianggap dari aksol lisan sebetulnya, dari pangkal lidah. Ya, bukan hanya qaf ya, tapi kaf juga dianggap dari pangkal lidah. Gitu. Jadi sudah pahami ya, bisa dipahami. Jadi kalimat kalau ada pertanyaan ini fauku asfal atas bawah ini maksudnya gimana? Ya, asfal bawah ini dibandingkan dengan huruf qaf, huruf qaf ke kaf, kaf ke qaf gitu. Tapi kan kalau lidahnya ya, kalau lidahnya begini, yang seperti ini, ya, kalau lidahnya begini kan sebetulnya posisi ya ini lidah kan, huruf qaf itu kan kalau posisinya lurus begini, ini bahasanya bukan atas bawah kan jadinya, tapi
kholf atau warok ya. Dan ini amam gitu kan. Ya, huruf qaf ada di belakang huruf kaf gitu. Huruf kaf ada di depan huruf qaf gitu. Tapi itu tadi ya memahaminya bahwa lidah kita ini ditelungkepkan seperti ini mukanya. Jadi posisinya qaf itu memang ada di atas huruf kaf. Allah taala alam wa akbar. Baik. Sekarang kita langsung ke huruf qaf. Jendelanya dibuka dong, Nak. Nah, tuh kan. Nih, huruf qaf. Sifatnya jahar dan syiddah. Kedua-duanya nggak mengalir. Tapi yang seperti kita katakan, tidak ada yang betul-betul tidak mengalir kecuali hamzah tadi ya. Ya. Kalau qaf pada akhirnya kan sifat ada sifat apa? Qalqalah ya. Qalqalah ini qalqalah. Ya. Jadi tidak ada yang betul-betul syiddah kecuali hamzah itu aja rumusannya. Oh banyak kok yang punya sifat syiddah. Iya, cuman dia ada solusinya seperti syiddah. Di qaf dan huruf qalqalah lainnya ada qalqalahnya kan. Baik, kita lanjutkan ya. Sifat isti'la kemudian infitah sama seperti huruf ghain ya, sifat yang lainnya. Kha juga begitu. Artinya tidak itbaq ya. Kita contohkan langsung ya. Tsumma syaqaqnal arda syaqqa. Innahu laqawlu rasulin karim. وأذنت لربها وحقت لا أقسم بهذا البلد kok kesana maaf. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا لتركبن طبقا عن طبق ولا يخاف maaf ولا يخاف عقباها عق عقباها begitu ya. Baik, selanjutnya wal kafu asfalu dan huruf kaf ada di asfal di bawahnya. Kita sudah terangkan yang posisi bawah atas ketika penjelasan huruf qaf dan kaf ya. Maka dijungkirkan begitu, ada ditelungkupkan muka kita jadi posisi lidah kayak mengatung, tegak begitu. Baik, qaf, kaf. Pas. Kalau kaf dia ada hamas, dia hamas mengalir nafas, tapi mengalirnya tidak sederas atau tidak seperti huruf-huruf lain, dia seperti mendesis aja gitu ya. Ak. Jadi enggak ak. Enggak gitu ya. Ya, jadi bisa kita kecualikan ya untuk huruf kaf ini an-nafasnya itu ini nggak tahu betul atau tidak, nanti bisa dicari juga penjelasan dari para. Kalau menurut saya ya hamasnya itu tidak ya jeri.
Tidak yajri itu maksudnya tidak mengalir. Kalau namanya mengalir itu berjalan itu kan terus ya. Kalau ini kan cuma ak, dah keluar begitu aja. Berbeda dengan sin as. Tuh, as, is, us. Ini kan enggak as, is, us enggak gitu. Ya, kemudian syiddah. Ini dua sifat yang dimiliki oleh kaf itu seperti bertolak belakang ya, bertentangan. Ya, tapi nanti dari ketika kita mengucapkan huruf kaf itu yang kita munculkan sifat sidahnya dulu. Ak. Nah, sidahnya seperti itu. Ak kan mati total. Sama seperti hamzah kan? Iqra. Ak sama. Malah ada sebagian ada santri saya itu dia kesulitan mengucapkan huruf hamzah kan? Jatuhnya malah huruf apa coba? Huruf kaf. Jadinya dia baca misalnya ini contoh saya lupa di surat apa ya, tapi sepertinya huruf surah Al-Alaq. Dia bacanya jadi iqra. Jadi bukan iqra, iqra enggak jadi ikraq. Oh jadi ikrak. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukan alladzi iqra harus kan gitu. Ya. Makula misalnya makul. Enggak dia bacanya makul. Makul bukan makul tapi makul itu. Ya. Jadi pengucapan huruf gelap apa sih nak dari tadi? Jadi pengucapan huruf kaf itu sidahnya dulu baru hamas. Ya. Nanti hamasnya keluar setelahnya. Dan nggak mungkin juga kan hamas dulu baru sidah. Ah, nggak bisa, mustahil itu. Itu sudah mustahil ya. Atau berbarengan. Kalau berbarengan berarti nantinya jatuhnya nggak ada sidah dong. Ah, nggak bisa, nggak bisa berbarengan. Hmm. Bentar ya, nah habis ini kita ini mandi. Kemudian istifal. Ya, istifal, pokoknya kalau bukan istilah berarti istifal aja gitu. Yang istilah kan hanya ya qaf, ghain, kha gitu ya. Ya, nanti ro tidak disebut istilah, tidak disebut istifal gitu. Artinya tidak dikategorikan sebagai huruf istilah. Dia dikategorikan sebagai huruf istifal ya. Artinya sifatnya lebih condong ke istifal. Kenapa? Karena lebih banyaknya dia bisa apa namanya? Wallahu alam, lebih banyaknya apakah istifal atau istilah. Ya tapi mungkin kalau dihitung-hitung bisa jadi istifal gitu. Kita lihat huruf ro di sini. Saya juga, nah ini kan rendah ya. Tuh, istifal ya. Eh, saya belum mendapatkan penjelasan ya, belum baca juga maksudnya penjelasan kenapa huruf ro tidak disifati sebagai istilah gitu, tapi malah istifal. Kalau ada teman-teman yang eh, punya atau pernah membaca keterangan ulama atau yang ahli dalam hal ini, coba boleh apa dikasih komen ya. Kalau saya menghitung-hitung, kalau dilihat dari sisi kondisi ro itu kan memang bisa istifal, bisa ya, apa mukhaffaf, bisa muraqaqah, bisa apa namanya? Bisa tafkhim ya, mukhaffam, ya, tafkhim, bisa tarqiq, tapi rasanya kalau dilihat dari tafhim tarqiqnya dia lebih banyak tafhimnya. Ya karena kalau dilihat dari harokat, harokat ada tiga, fathah, dhamma, kasroh. Huruf ro itu di fathah dhamma itu semuanya tafhim tebal. Ya, kalau dilihat dari itu aja harusnya dia lebih dominan isti'la kan. Tapi ya Allah alam tuh kenapa
disebut istifal. Ini dari dulu saya belum mencari, memang belum sempat mencari kenapa ro tidak dikategorikan sebagai huruf musta'liyah, huruf yang atau jangan-jangan memang karena dia berimbang aja. Gimana lah saya. Ya. Baik, sekarang langsung praktek saja ya. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فك رقبة. Baik. Kemudian fak. Kalau ini kan nggak usah dihamuskan dulu ya. Fakku nggak boleh ya. Jadi ketika tasdid ya, nggak bisa kita munculkan dengan keras hamsnya. Jadi setiap ini pun ada hamsnya, cuma nggak gini juga. Fakku itu kan jadinya kayak kof ya. Fakku rokobah gitu. Baik. Khitamuhu misk. Nah, ini untuk pencontohan dari kapan syiddah dan ames pada huruf kaf itu terbaca. Bagaimana cara membacanya? Maka jawabannya adalah syiddahnya dulu, baru setelah itu hamas. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Baik. Sayadzakkaru man yakhsha wa akwabum mawdu'ah wa ak wa ak gitu ya, wa akwabum mawdu'ah. Fadzakir innama anta mudzakir. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Begitu. Awas hati-hati tangannya nak ya. Baik, kita lanjutkan di huruf setelahnya. Wal wastu. Nah, sekarang kita sudah beranjak ke tengah lidah. Oh, tadi pangkal, sekarang maju ke tengah ya. Wal wastu fajimus sinuya.
Ya. Wal wastu di tengah lidah itu ada huruf yang keluar, ada tiga. Fajim, huruf jim, ja, ji, ju, ja, ja, ji, ju, baji, aji. Kemudian asin, kemudian ya, ya. Ada dua, ada tiga huruf ya. Kita huruf jim ya. Makhrajul jim, al jim. Ya, makhraj jim. Al-wastu di tengah, ya tentu dengan menempel juga multasiqah. Multasiqah ma anak ala-ala ya, dengan langit-langit atas ya. Tentu nggak mungkin tengah lidah doang. Tidak, tidak mungkin hanya tengah lidah saja. Sifatnya jahar. Nah, ini yang kita sebut jahar. Maaf, nanti sidah aja ya. Sidah, tidak mengalir suara. Jadi kalau jahar ya, yang tidak mengalir nafasnya bukan hanya betul-betul tidak mengalir nafasnya bukan hanya hamzah ya, tapi kalau dari suara yang tidak yang betul-betul syiddah itu sebetulnya murni itu hanya yes, benar hamzah saja. Itu yang saya pahami. Maksudnya untuk memahamkan diri sendiri itu gampang. Sebenarnya kalau jim disebut syiddah terus nggak ada solusi, ada nanti kol-kolah. Nggak ada kan huruf kita membaca huruf jim sukun, tidak ada yang berani membaca misalnya tajri tajri kayak gitu nggak ada orang baca kayak gitu. Adanya kol-kolahnya kan taji gitu. Baik, jahar ini perlu latihan ya. Tidak mengeluarkan nafas pada huruf jim ini butuh latihan yang lumayan. Jangan sampai taji ja 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 jangan lebih ke huruf C jadinya hati-hati tuh. Pokoknya tengah lidah. Ja ji ju ja ji ju baje aje. Kemudian syiddah tidak mengalir suara, tapi nanti ada kolkol. Langsung kita contohkan ya. Wa idzal biharu sujjirat wa innal fujjara lafi jahim wa ma adraka ma sijjin tarmihim bihijaratin min sijjil فإنما هي زجرة واحدة فلهم أجر معب فلهم أجر غير ممنون أج أجر غير ممنون إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى Inna ila rabbika ruj'a. Begitu. Sebentar saya lihat absensi dulu ya.
Kita absen dulu ya, karena ini sebentar lagi mau selesai. Karena absensinya cukup banyak kalian ya. Yang disebutkan namanya tolong ucapkan hadir ya. Kita mulai dari sebentar. Lutfia, Lutfia, Lulu, Nah, Lulu Ustaz hadir. Hadiroh. Ya, yang hadirah siapa nih? Lulu atau Lutfia? Lulu. Baik. Alisa Putri Hidayat, Alfia, Hadiroh. Lestari, Hadirah Ustaz. Okti Aulia, Okti Aulia, Nabila Salsabila. Hadirah Ustaz. Baik. Abidah Rahmah, Hadiroh Ustaz. Ghifar Azka. Hadir Ustaz. Baik. Berlian Nurani. Hadirah Ustaz. Ini. Syarifatun. Hadirah Ustaz. Baik. Atikah Rahmah. Hadirah Ustaz. Eka Lutfia. Hadir Ustadz. Ustadz, Afwan. Siti. Ya. Okti Aulia hadiroh, tapi dia tidak bisa buka mic-nya. Eka Oh sama. iya iya. Ya, syukran. Afwan. Mana tadi ya? Oh. Baik, sudah saya absen. Siti Saidah, Hadirah Ustaz. Nur Ain, Wison, Hasan, Hadirah Ustaz. Azkia, Hadirah Ustaz. Ahya Nurfaza, Hadirah. kemudian Muhammad Sapri, Hadir Ustaz. baik, Fajar Yassin, Hadir Ustaz. Sofi Aulianisa, Hadirah Ustaz. An-Nazma, Hadir Ustaz. kemudian Esti Teguh Utami, Hadirah Ustaz. Najwa Lupita, Hadirah Ustaz. kemudian Nurul Farah, Hadirah Ustaz. Imran, Waila, Hadir Ustaz. Ummu Abdurrahman, Hadiroh. kemudian Zahrah, Hadirah. Laila, Laila Dewi Cahyani. Baik, tadi yang belum hadir juga Alisa Putri Hidayat, ada nggak? Hadirah Ustaz. Baik, kemudian Lutfia, Lutfia sama siapa nih? Laila, Lutfia sama Laila. Lutfia sama Laila Dewi Cahyani. Ya, baik, liatin. Ya, Nur Ain sudah baik. Kok apa enggak apa apa enggak bagus. Iya, tapi kan ini Abah lagi ngajar. Enggak bagus. Ya, tapi kan lagi ngajar, boleh nggak? Boleh nggak? Sekarang 12 April. Ini saya tulis nanti Lutfia biar minta konfirmasi sama siapa tadi? Laila Dewi Cahyanti.
Naila, Dewi, Cahyanti. Baik, nanti bisa konfirmasi ya Lutfia sama Dewi Cahyanti. Baik, sekarang konfirmasi soal-soal. Soal terakhir sampai mana? Coba ada yang catatannya lengkap nggak soal-soal? Ini mana nih? Nggak ada suaranya yang jawab. Halo, mana nih soal-soal? Udah ada yang mengkompilasi sampai nomor berapa? Sampai nomor Hmm, 12, mana nih? Ustaz. 12, Nomor Ustaz. berapa? 12, 12. Ustaz. Baik, sekarang nomor 13. Tulis semuanya. Nomor 13, soal. Soal 13. Baik. Perbedaan huruf ghain dan kha. Perbedaan huruf ghain dan kha adalah A. Keduanya memiliki sifat hamas. B. Keduanya tidak memiliki sifat hamas. Tidak ya. C. Ini tadi perbedaan ya. Iya, Ustaz. Nah, yang C huruf ghain, huruf kha memiliki sifat rikhwah atau rakhwah, sedangkan ghain tidak. Baik, yang D huruf kha memiliki hamas, sedangkan ghain tidak. Maka jawabannya D ya. Baik, soal ke-14. Baik huruf qaf dan huruf kaf makhrajnya adalah A. Aqsa al-lisan, B. Wasatul lisan atau wastul lisan, tengah lidah gitu ya. C. Adnal lisan. Adna itu artinya ujung ya. Kemudian D. Hafatul lisan. Hafa itu artinya pinggir ya, sisi pinggir lidah. Maka jawabannya A. A. Soal 15.
Apa maksud dari fauqu pada penjelasan huruf qaf? Apa penjelasan fauqu atau fauqo ya? Pada huruf qaf. A. Di atas huruf shad. B. Di atas huruf kaf jika posisi lidah berdiri. C. Di atas huruf jim. D. Di bawah huruf kaf. Baik, jawabannya B ya tadi. Yang 16. Soal 16. Apa makna asfalu pada huruf kaf? Apa makna asfalu pada huruf kaf? A. Di bawah langit-langit. B. Di bawah tenggorokan. C. Di bawah qaf jika lidah tegak berdiri. D. Di bawah huruf ghain. Di bawah huruf ghain. Baik, jawabannya adalah C ya. Jawabannya adalah C. Yang 17, soal 17, soal terakhir nih. Huruf-huruf berikut keluar dari tengah lidah. Kecuali huruf berikut keluar dari tengah lidah. Kecuali A. Jim. C. Maaf, B ya. Sin. C. Ya. D. Ya. Kaf. Baik. Jawabannya D ya, kaf, kecuali ya. Baik, sampai sini dulu. Jadi soalnya sampai 17 ya. Besok kita lanjutkan kembali. Mohon maaf ini masih ada 3 menit. Bisa 3 menit nanti untuk konfirmasi yang siapa tadi? Lutfia sama Laila ya. Yang misalnya ternyata hadir tapi misalnya posisinya seperti Okti tadi kan suaranya nggak bisa muncul. Biar saya absen dulu gitu. Saya cek dulu. Nanti saya cek kembali. Kalau memang tidak ada konfirmasi, mohon maaf berarti kami alfa ya. Baik, dan untuk alfa sekali, mohon maaf ya, alfa tidak ada keterangan sama sekali, tidak izin. Berarti poinnya sudah berkurang 10 poin. Kalau misalnya ujiannya nilainya 90, nggak jadi 90, jadinya 80. Kalau nilainya harusnya 100, jadinya 90 dan seterusnya begitu. Karena alfa ini berarti tidak ada tanggung jawab ya, tidak ada merasa beban untuk belajar atau tidak ada keinginan kuat untuk berkomitmen. Ya, kalau komitmennya harus izin yang harus izin ya, etikanya begitu. Baik, barakallahu fikum. Di kafaratil majlis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakumullah khairan ya Ustadz.